akan mempraktikkan simulasi audit internal bank dengan tema observasi dan wawancara. Baik, di sini saya Nining Novia Elisa sebagai staf kredit, dan saya Feni Sulistiani sebagai manajemen kredit, dan saya Kelvianto sebagai internal audit, dan saya Nurcahya Kumala sebagai internal audit. Kita dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Feni dan Ibu Nining. Terima kasih sudah menerima kami hari ini. Kami dari tim audit internal akan melakukan observasi dan wawancara sebagai bagian dari audit berkala terhadap proses audit di cabang Cahya. Apakah kami bisa memulai? Baik, Bapak Endro dan Bapak Eka. Selamat pagi juga. Di sini kami siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Selamat pagi juga Bapak Endrel dan Bapak Eka. Saya juga siap membantu jika ada pertanyaan yang lebih teknis terkait proses pemberian kredit. Terima kasih. Langsung saja Ibu Feni dan Ibu Nining, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana alur pemberian kredit di cabang Cahya ini? Tentu boleh Bapak Eka dan Bapak Endrol. Di sini prosesnya itu dimulai dari nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan rekening koran. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis awal sebelum diserahkan ke manajer kredit untuk evaluasi lebih lanjut. Apakah ada checklist atau SOP tertulis yang digunakan untuk memastikan semua terpenuhi? Tentu ada, Pak. Kami di sini menggunakan SOP kredit konsumer yang berlaku di seluruh cabang dan checklist internal yang wajib diisi saat proses berlangsung. Baik Ibu Feni dan Ibu Nining, bagaimana proses analisis dan persetujuan kredit dilakukan di tingkat manajemen? Oke, baik. Jadi setelah staf melakukan analisis awal, saya akan memeriksa kembali seluruh data dan dokumennya, termasuk BI checking dan scoring kredit. Bila itu memenuhi syarat, saya akan lanjutkan ke tahap persetujuan atau eskalasi ke kantor wilayah jika plafon tersebut melebihi dari kewenangan saya. Baik, apakah semua proses ini terdokumentasi dengan baik? Iya, betul sekali Bapak. Semua terdokumentasi dengan baik karena semua berkas fisik disimpan di filing dan salinannya diarsipkan secara digital di sistem internal bank. Bagus. Lalu bagaimana dengan pengendalian risiko diterapkan dalam proses ini? Baik, di sini juga kami rutin melakukan pengecekan dokumen dan verifikasi ke lapangan untuk pinjaman besar, Pak. Nah, selain itu juga sistem kami otomatis menolak jika data tidak lengkap atau skor tidak memadai. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan transparansi Ibu Nining dan Feni. Semua informasi ini akan kami gunakan dalam proses penyusunan laporan audit. Baik, saya sudah mencatat seluruh poin penting termasuk alur, kontrol internal, dan kepatuhan terhadap SOP. Baik, setelah ini kami akan berdiskusi untuk menyusun laporan hasil audit. Oke, baik. Sebelum itu, Bapak Endrel, mohon maaf, ini ada formulir wawancara dari audit internalnya. Boleh nanti setelah berdiskusi, boleh nanti silahkan diisi dengan timnya. Baik, mungkin cukup segitu. Terima kasih juga Bapak Endrel, Bapak Eka, dan Ibu Manda. Terima kasih. Jika ada klarifikasi atau dokumen tambahan yang dibutuhkan, silakan hubungi saya. Semoga auditnya berjalan dengan lancar ya Bapak Eka dan Bapak Endrol. Baik, dari hasil observasi tadi kita bisa mencatat bahwa alur kredit sudah sesuai SOP. Terus dokumentasi cukup baik dan ada pengendalian risiko yang diterapkan. Oke, baik, saya sudah menyusun ringkasan poin utama. Kita tinggal menyusun temuan dan rekomendasinya. Bagus. Ayo kita rapat internal sekarang dan laporan harus kita selesaikan hari ini untuk diserahkan ke pimpinan audit internal. Baik Pak, ini catatan yang tadi saya catat pada rapat tadi. Oh baik, nanti akan saya catat ya. Iya. Akan saya ketik. Ini Pak, dicatat juga. Tanda tangan ya.